Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul siyam. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul Qur'an. Haitsu qala ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa rasulina nabiyil ummi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga kita bisa menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini hingga kita mencapai ke hari yang ke-17. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita minadz dzulumati ilan nur, dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Sahabat, sejarah Islam mencatatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, mereka mengalami perang Badar di bulan Ramadan dalam kondisi puasa, lapar dan haus, dan juga mereka menghadapi jumlah musuh yang besarnya 3 kali lipat dari jumlah mereka. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan kemenangan. Tinta Ramadan juga mencatatkan bahwasanya Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, terjadi di bulan Ramadan juga. Sehingga kaum Quraisy saat itu mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Ada juga Tariq bin Ziyad, Salahuddin Al-Ayyubi, kedua figur tokoh pahlawan Islam ini, mereka pernah mengalami peperangan juga di bulan Ramadan, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala mereka diberikan kemenangan dan bisa berhasil menaklukkan musuh-musuhnya. Maka apa sih rahasia kaum muslimin sehingga mereka bisa mendapatkan kemenangan tersebut? Bagaimana kita bisa mendapatkan kemudian mengaplikasikan rahasia-rahasia tersebut sehingga kaum muslimin saat ini bisa menyongsong kemenangan yang sama di bulan Ramadan yang sama. Mari kita kembali ke ayat sebelumnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an ini dijadikan hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Karena Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi manusia. Bukan orang muslim saja, berarti manusia apabila dia mau mengambil ilmu dari Al-Quran, dia akan mendapatkan ilmu darinya. Apalagi orang muslim. Jadi mari bersama-sama kita cek apa syarat prasyarat yang akan diberikan, bagi seorang muslim agar mereka mendapatkan kemenangan, agar mereka diberikan nikmat kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata bahasa Arab kemenangan, menang, itu akar katanya dari kata faza yafuzu. Faza fi'il madinya, yafuzunya fi'il mudhari. Kemudian wazannya wazan fa'ala yaf'ul. Jadi kalau ada seorang yang bernama Faza, Fauzi, Faiz, Faizah, Fauzan, itu semuanya nama-nama yang diambil dari akar kata kemenangan. Menang, kemenangan, kemenanganku, menang laki-laki, satu laki-laki, Faizah, satu orang perempuan, seorang pemenang. Jadi kenapa kita membahas kata ini? Karena kita akan mengecek bersama-sama di dalam Al-Quran itu ada berapa banyak kata kemenangan
kata menang, kata pemenang. Sehingga dari situ kita bisa bersama-sama mengambil ilmu agar kita bisa menggapai dan menyongsong kemenangan bersama-sama. Yang pertama kata fauzun. Fauzun itu artinya menang. Di dalam Al-Quran disebutkan di 19 ayat. Wadzalikal fauzul adzim. Fauzunnya nanti fauzul adzim, kemenangan yang agung. Fauzul mubin, kemenangan yang nyata, atau fauzul kabir. Biasanya menggunakan tambahan kata-kata ini. Kemudian yang kedua adalah kata al-faizun. Ulaika humul faizun. Mereka adalah para pemenang. Karena faizun belakangnya una, berarti ini digunakan untuk para pemenang jumlahnya lebih dari 3 orang. Yang menang bukan seorang sendiri saja, tapi kalau kita mengikuti ilmu Al-Quran ini, maka Allah menjanjikan ulaika humul faizun, dan mereka akan mendapatkan kemenangan. Dan yang terakhir kata mafaza dan kata bimafaza yang berartikan kemenangan dalam Al-Quran itu ada disebutkan di 2 ayat, sedangkan faizun tadi disebutkan di 4 ayat. Lalu apa korelasi dari kata kemenangan dan pemenang di dalam Al-Quran? Apa sih syarat prasyarat sehingga mereka bisa diberikan nikmat kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kemenangan tidak bisa langsung hadir begitu saja. Ada proses yang harus ditempuh dan dilalui agar seorang bisa mendapatkan kemenangan. Sama seperti seorang petinju profesional itu kan, dia perlu latihan kurang lebih 3 hingga sampai 6 bulan hanya untuk menyiapkan 1 pertandingan saja. Lalu kita sebagai seorang muslim, apa saja sih yang bisa kita persiapkan agar kita bisa menyongsong kemenangan terlebih di bulan Ramadan ini? Kita ambil sampel ayat pertama. Ini ayat masyhur, biasanya dibacakan imam dari ayat ini hingga ayat terakhir. Surah An-Naba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Inna di rupanya dia ada huruf inna ya, kalimat ini. Sesungguhnya kata inna itu harfun taukid untuk menegaskan. Sama seperti ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, aku cinta kamu. Itu mungkin biasa aja, belum kurang mantap. Tapi kalau dia ingin menegaskan lagi kepada istrinya bahwasanya dia betul-betul mencintai istrinya, maka dia bilang, Dek atau sayang, sesungguhnya aku sangat mencintaimu. Berarti kata inna di awal kalimat ini digunakan untuk menegaskan. Yang menegaskan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa penegasannya? Lil muttaqina mafaza. Bagi orang-orang yang beriman, mafaza, mereka akan mendapatkan kemenangan. Jadi syarat pertama untuk mendapatkan kemenangan menurut Al-Quran, bukan menurut saya, adalah kita harus bertakwa. Berarti takwa seperti apa sih yang diminta dalam Al-Quran itu? Takwa diambil dari akar katanya wiqayah, yang berarti memelihara. Berarti seorang muslim harus memelihara hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dia menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Tapi bukan berarti takwa itu diartikan hanya dengan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala aja ya. Kalau takut itu hanya bagian kecil dari takwa. Karena selain rasa takut, Hamka menjelaskan bahwasanya ada 7, di dalam takwa itu ada 7 unsur. Apa saja? Di dalamnya terkandung pertama cinta, kedua kasih, ketiga harap, cemas, tawakal, dan yang terakhir ridho dan sabar. Ada 7 unsur dan sifat yang terkandung dalam takwa. Maka apabila seorang sudah beriman dan beramal soleh, wujudnya atau hasil dari iman dan amal soleh itu adalah ketakwaan. Pernah suatu saat keponakan saya ketika dia berumur 4-5 tahun, dia sedang menemani kakeknya ke masjid. Jarak masjid dari rumah kurang lebih 5 menit. Qadarullah ketika mereka pulang, 2 anak tersebut ini mereka salah pilih jalan. Sudah lewat setengah jam, keluarga di rumah sudah heboh, khawatir, mulai bergerak cari kemana sini. Singkat cerita, ketika mereka sudah kembali ke rumah, jadi mau diantarkan ke rumah Pak RT, ternyata sudah ketemu sama kakek saya.
kakeknya, sehingga langsung dibawa ke rumah. Ketika mereka sampai di rumah, mereka ditanyakan, kamu takut nggak hilang selama setengah jam gitu? Apa nggak takut gitu? Tapi apa jawabannya? Alhamdulillah, aku masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah contoh kecil dari takwa. Anak kecil, apabila sejak kecil dia ditanamkan dan diajarkan, dilatih sejak kecil, dan diberikan, dicontohkan apa itu takwa, maka dari generasi-generasi muslim inilah mereka yang mengantarkan Islam menuju kemenangan. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inni jazaituhum bima sabaru. Sesungguhnya aku akan memberi pahala, aku akan memberikan balasan. Bima sabaru. Kenapa mereka diberi balasan? Atas kesabaran mereka. Dan yang terakhir ditambahkan, annahum humul faizun. Bahwasanya kalau mereka bersabar, mereka akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka akan menjadi seorang pemenang. Mereka akan menjadi penang-penang. Karena faizun jumlahnya jamak mudzakkar salim, banyak, lebih dari 3 orang. Jadi yang kedua adalah syaratnya adalah bersabar. Kita bersabar memiliki arti yang cukup luas, bukan sekedar sabar ketika ditimpa musibah. Yes, ketika ditimpa musibah kita harus bersabar. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Sungguhnya kami akan menguji kalian manusia, bukan orang Islam aja yang diuji ya. Minal khaufi wal ju', dari ketakutan dan kelaparan. Wa naqsim minal amwal wal anfusi wal thamarat, dan kekurangan harta benda, kehilangan nyawa, atau kemudian hilang bisnis. Tetapi di akhir ayat ini khusus untuk orang yang Islam, untuk orang Muslim, Allah menjanjikan kabar gembira, wa basyiri as-sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Yang pertama, sabar menghadapi musibah. Yang kedua, selain sabar menghadapi musibah adalah ketika kita sabar untuk tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk sabar. Jadi sabar ini memiliki arti yang luas, bukan hanya ketika kita tertimpa musibah saja, tapi ketika kita saat menjalankan amalan kita, menjalankan kerja kita, ketika kita sabar, maka Allah menjanjikan annahum humul faizun. Mereka akan menjadi seorang pemenang. Jadi pertama iman ini kemudian mengantarkan kepada takwa. Di dalam takwa itu ada unsur kesabaran juga. Seorang apabila hendak mendapatkan menyongsong kemenangan, maka yang diperlukan yang pertama adalah takwa, yang kedua adalah sabar. Yang terakhir, yang sampel ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya, ingatlah, sesungguhnya bahwasanya wali-wali Allah itu mereka tidak la khaufun alaihim, enggak diberikan, enggak ada rasa ketakutan dalam hati mereka, wa lahum yahzanun, dan mereka pun tidak bersedih. Siapa wali-wali Allah ini? Kemudian dilanjutkan di ayat selanjutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang beriman, dan iman itu menghasilkan ketakwaan di dalam hati mereka. Apakah hanya cukup sampai sini aja? Tidak, belum ada kata faiznya. Tadi sudah kata mafaza, kemudian kedua kata faizun, yang terakhir kata fauz. Ayat selanjutnya kemudian menjelaskan apa yang akan didapatkan bagi seorang yang beriman, seorang yang bertakwa. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka akan mendapatkan kebahagiaan fid dunya wa fil akhirah. Kebahagiaannya bukan hanya di dunia saja, di akhirat. Sama seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi lahumul busyra, mereka akan diberikan kebahagiaan fid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Bahwasanya Allah itu enggak akan mengganti kalimatnya, enggak akan mengganti janji-janjinya. Allah itu sudah menjanjikan benar bahwasanya kalau kamu beriman, iman ini akan ditranslate dalam bentuk amal soleh sehingga menghasilkan ketakwaan hasil akhirnya. Dan di takwa ini ada sifat sabar. Maka janji Allah adalah
Dzalika huwal fawzul azim. Dan itulah adalah kemenangan yang sangat agung. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan masih tersisa 13 hari lagi. Maka mari kita tingkatkan takwa kita untuk menggapai kemenangan, dan kita jalani proses menuju kemenangan tersebut dengan penuh kesabaran. Mari kita kultum kita hari ini dengan doa bersama. Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil qur'anil azim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa safaitah wa la asiran illa yassartah wa la sabiran illa jazaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati hiya laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.